Ya, sampai berjumpa kembali. Ya, halo, apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka? Kita masuk ke inisiasi 8 ya. Di sini kita fokus pada bagaimana mendirikan usaha ya, berbasis teknologi, informasi dan prosedurnya bagaimana ya. Jadi kita coba untuk melihat ya definisi dari kewirausahaan ya kalian bisa baca mulai dari putusan Menteri Koperasi Pembinaan Usaha Kecil ya, di mana wirausaha ini adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarahkan pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan juga produk baru yang meningkatkan efisiensi ya. Dan juga ada pendapat lain ya dari beberapa ahli dan definisinya. Ya, kalian bisa baca di halaman 3 dan 4 ya di lembar materinya juga yang kelima ya. Dan ciri-ciri kewirausahaan ya, ciri-cirinya apa? Nah, jadi pastinya seorang wirausaha itu wirausahawan ya. Dia itu harus memiliki etos kerja yang tinggi ya, pantang menyerah ya. Nah, sehingga dia bisa berhasil ya. Itu punya keberanian, semangat ya. Dan juga tidak hanya itu, tapi memiliki analisis yang baik ya. Tidak berperilaku boros ya dan juga bisa eh, apa itu mengambil keputusan ya, decision making yang tepat ya. Gitu ya. Jadi totalitas gitu ya. Tujuannya apa? Ya pastinya untuk perekonomiannya ya supaya tetap kuat ya dan juga membuka lapangan pekerjaan ya, membantu orang lain gitu. Juga menciptakan franchise misalnya ya atau menciptakan jejaring yang baru ya. Tadi kesejahteraan hidup tadi ya. Kemudian menularkan juga pengembangan semangat wirausaha ke orang lain. Ini secara umum ya. Kalau di bidang komputer bagaimana ya? Jadi kita bisa membangun ya eh, berbagai usaha yang kita ambil dari disiplin ilmu kita. Contohnya reparasi ya, penjualan atau reparasi dari perangkat-perangkat laptop misalnya ya, hardware ya. Kemudian juga penyediakan software, hardware juga konsultasi ya, desainer, kemudian programmer ya, cukup banyak ya. Jadi kita bisa membangun suatu CV misalnya ya untuk jasa-jasa eh, penjualan ya, ataupun konsultasi maupun reparasi ya, itu bisa dilakukan ya. Ya, jadi karakteristiknya itu tadi ya. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan ya, memiliki etos kerja yang tinggi ya, dan didukung dengan analisis yang kuat ya. Nah, dari sini di halaman 11 ya, nanti kalian akan mendapatkan tahapan kewirausahaan ini seperti apa ya, sampai akhirnya dikatakan seorang wirausahawan ini berhasil ya. Dan pastinya mereka memiliki badan usaha ya. Ya, jadi ada CV, ada PT ya, kalau kita mengenal ya. Ya, jadi itu ada landasan hukumnya. Nah, nanti kalian baca di halaman 12, halaman 12 ya untuk landasan hukumnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi badan usaha. Faktornya apa saja ya? Ya, tidak hanya ini ya, lahan ya, tetapi ada juga dari tipe usahanya, ya, luas marketingnya, modal ya. Kemudian resiko, waktu operasional, dan seterusnya ya. Jadi jenis-jenis badan usaha, kalian nanti bisa baca di situ ada agraris, ada perdagangan, industri, ekstraktif, ya, jasa, ya. Ya, jadi badan usaha milik swasta ya, itu ada PT, ada CV ya. Kalau BUMN contohnya adalah Persero ya, Perum, perusahaan umum. Dan ada juga BUMD dan juga perusahaan asing ya. Nah, jadi ini silahkan kalian pelajari
fungsi-fungsi badan usaha, apa itu technopreneurship ya yang harus kita miliki ya, ya hubungan antara teknologi dan juga entrepreneur ya. Nah, jadi itu bagian dari kita, kompetensi apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan potensi diri kita ya di TI ya, dan juga peluang-peluang yang bisa kita ambil ya untuk eh, membangun suatu bidang usaha di teknik informatika dan seterusnya ya jenis-jenisnya dan startup ya. Jadi startup yang ada di Indonesia contohnya games, properti, perdagangan, sekuritas, asuransi ya. Nah, jadi silakan poin-poin ini dibaca dari startup ya dan bagaimana membangun suatu eh, wirausaha sendiri ya dari kemampuan IT kalian. Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan yang inisiasi 8. Terima kasih, sampai berjumpa. Jangan lupa mengerjakan eh, diskusi dan juga tugas. Terima kasih.